kita akan masuk ke materi kuliah kita, yaitu mengenai jenis-jenis kalimat. Nah, jenis kalimat dapat dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Ada beberapa kalimat, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Sementara kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Dan kalimat majemuk juga terbagi atas beberapa bahagian, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk tidak setara, dan kalimat majemuk campuran. Nah, contoh dari kalimat tunggal tadi yaitu Presiden Jokowi memimpin rapat di Istana Negara. Nah, sedangkan contoh dari kalimat majemuk bahwa ketika saya sedang rekaman, ada beberapa orang mahasiswa yang mengintip dari samping. Itu contoh dari kalimat majemuk ya. Itu majemuk tidak setara. Sementara majemuk setara, contohnya adalah saya dan Bapak Alek sama-sama dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah, sementara kalimat majemuk campuran yaitu saat saya sedang tidur, ayah dan ibu berangkat ke kantor. Nah, itu dia kalimat jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis kalimat berdasarkan kelengkapan unsur-unsurnya. Nah, berdasarkan kelengkapan unsur-unsurnya, kalimat dibedakan atas dua jenis, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Nah, apa itu kalimat lengkap? Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Apa contohnya? Saya sedang mengajar. Nah, sementara kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak memiliki unsur subjek dan predikat. Biasanya kalimat itu disebut juga sebagai kalimat minor. Biasanya terdiri atas satu kata seperti maling, misalnya ya tolong. Kalaupun hanya terdiri atas satu kata, tapi ada pesan komunikasi yang disampaikan oleh tuturan itu. Jadi intinya bahwa kalimat itu sebenarnya satuan kebahasaan yang mengandung makna, yang diawali dengan intonasi dan diakhiri dengan intonasi final ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa satu kata bisa dia sebagai kalimat, tapi itu disebut kalimat tidak lengkap atau disebut juga kalimat minor. Nah, kemudian berdasarkan pesan komunikasi yang disampaikan dalam kalimat atau berdasarkan fungsinya, bahwa kalimat dapat dibedakan atas 4. Yang pertama adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menginformasikan atau memberitakan atau mengabarkan sesuatu kepada mitra tutur. Yang kedua adalah kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu kepada mitra tutur. Nah, nanti ada responnya, mitra tutur kita akan memberi jawaban. Nah, berikutnya adalah kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat yang berfungsi untuk memerintah atau untuk melarang atau untuk mengajak mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan verbal dari kalimat itu. Nah, kemudian ada kalimat aklamatif. Apa itu kalimat aklamatif? Itu kalimat yang biasanya mengandung ungkapan-ungkapan kekagetan. Jadi seperti astaga, astagfirullah, aduh, alamak. Nah, itu tergolong ke dalam kalimat aklamatif. Nah, kemudian berikutnya ada kalimat berdasarkan peran dari subjek. Artinya, apakah subjeknya berperan sebagai pelaku atau sebagai penderita, atau sekaligus dia pelaku dan dia sebagai penderitanya. Nah, kalimat dapat dibedakan atas 4 jenis. Apa itu? Pertama adalah kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah yang biasanya subjeknya berperan sebagai pelaku dan biasanya ditandai oleh predikatnya berawalan me dan dia bisa diubah menjadi konstruksi pasif. Nah, yang kedua adalah kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif biasanya kalimat yang subjeknya dikenai oleh perbuatan pelaku ya. Jadi artinya bisa dia sebagai pasientif ya, dan pelakunya biasanya sebagai pelengkap dan subjeknya itu yang dikenai oleh perbuatan pelaku. Nah, kemudian ada pula kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dan dia sebagai pasiennya. Artinya dia sebagai pelaku sekaligus dia sebagai penderita. Nah, kalimat itu disebut dengan kalimat medial atau disebut juga kalimat refleksif ya. Nah, yang keempat ada lagi kalimat yang biasanya subjeknya ganda dan dia menyatakan makna saling berbalasan. Itu disebut dengan kalimat resiprokal ya. Nah, kemudian ada lagi kalimat berdasarkan posisi, letak subjek dan predikat. Artinya
apabila subjeknya di awal kalimat, kalimat itu termasuk ke jenis kalimat versi. Nah, sementara apabila predikatnya yang berposisi di awal kalimat, kalimat itu disebut dengan kalimat inversi. Nah, apa contohnya? Biasanya seluruh kalimat perintah itu biasanya tergolong ke dalam kalimat inversi. Misalnya, ambil buku itu di atas meja, atau letakkanlah kunci itu di dalam lemari. Nah, artinya predikat yang berposisi di awal kalimat, itu disebut kalimat inversi. Nah, terakhir ada jenis kalimat berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada frasa utama atau pada frasa verbanya. Nah, berdasarkan hal itu, kalimat dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kalimat afirmatif dan kalimat negatif. Nah, kalimat afirmatif itu artinya apa? Tidak ada kata ingkar di dalamnya. Misalnya, kami berangkat ke kantor pukul 7 pagi. Nah, kalau diubah, dia ditransformasikan, dia menjadi kalimat ingkar, kami tidak jadi berangkat pagi ini ke kampus. Nah, artinya yang satu ada kata ingkar, yang satu tidak ada kata ingkar. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat yang satunya afirmatif, sementara yang ada kata ingkarnya disebut dengan kalimat negatif. Nah, itulah kira-kira jenis-jenis kalimat yang umum digunakan di dalam bahasa Indonesia. Jadi ada 6 tadi jenisnya, saya ulangi lagi, saya rangkum. Yang pertama jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa, yang kedua jenis kalimat berdasarkan kelengkapan unsurnya, yang ketiga jenis kalimat berdasarkan peran subjek, yang keempat jenis kalimat berdasarkan fungsinya, yang kelima jenis kalimat berdasarkan ada tidaknya unsur negasi, yang keenam jenis kalimat berdasarkan posisi letak subjek dan predikat. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini terkait dengan jenis kalimat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.